Jakarta sedang tenggelam. Bukan hanya secara harfiah karena naiknya permukaan air laut di utara, tapi tenggelam dalam ongkos ekonominya sendiri. Macet yang membakar triliunan rupiah per tahun, polusi yang mencekik, hingga harga lahan yang sudah tidak masuk akal bagi industri manufaktur. Saat ibu kota bersiap pindah ke Nusantara, pertanyaan besarnya bukan bagaimana nasib Jakarta, tapi kemana perginya uang dan pabrik-pabrik itu. Jawabannya, atau setidaknya harapan terbesarnya, ada di sebuah kawasan yang mungkin belum banyak Anda dengar secara mendalam, Rebana Metropolitan. Ini bukan sekedar proyek perumahan atau satu kawasan industri. Ini adalah monster ekonomi baru seluas 43.000 hektar, lebih besar dari Jakarta, yang menggabungkan 7 wilayah, Subang, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Kota Cirebon. Ambisinya gila, menyumbang 5% ekonomi nasional dan menciptakan 4,3 juta lapangan kerja di 2030. Tapi, hari ini, di penghujung tahun 2025, kita akan melihat realitanya. Apakah Rebana benar-benar menjadi Detroit-nya Indonesia, atau hanya sekadar mimpi di siang bolong yang diwarnai bandara sepi dan pesisir yang tenggelam? Dan ini adalah deep dive kita tentang pertaruhan terbesar ekonomi Jawa Barat. Bab 1. Realita Desember 2025, angka tidak bohong. Jangan percaya brosur, percayalah pada data. Hingga kuartal 3 2025, angka investasi yang masuk ke kawasan ini tercatat menembus 25 triliun rupiah. Angka yang fantastis? Tunggu dulu. Jika dibandingkan dengan kakak tuanya, kawasan Bekasi dan Karawang, angka ini masih terbilang kecil. Gubernur Jawa Barat sendiri sempat melontarkan kritik pedas di pertengahan tahun. Infrastruktur dasar di Rebana belum secepat ambisinya. Listrik di beberapa titik belum stabil. Air baku industri masih dalam proses pipanisasi dari bendungan Cipanas. Namun, ada angin segar. Penunjukan figur publik seperti Helmi Yahya sebagai Kepala Badan Pengelola (BP) Rebana pada September 2025 memberikan sinyal jelas. Rebana butuh juru jual kelas kakap. Dan hasilnya mulai terlihat. Pertumbuhan ekonomi di Majalengka misalnya melesat di atas 8%, jauh di atas rata-rata nasional. Ini bukti bahwa mesin ekonomi itu sudah menyala, meski belum berlari kencang. Bab 2. Jantung baru itu bernama Subang Smartpolitan. Jika Rebana adalah tubuh, jantungnya bukanlah Cirebon atau Majalengka, melainkan Subang. Kenapa Subang? Karena disinilah pelabuhan Patimban berada. Dulu, orang meragukan Patimban. Siapa yang mau kirim barang lewat sana? Tanya mereka. Jawabannya di tahun 2025 ini sangat jelas. Industri otomotif. Patimban kini telah resmi menjadi Car Terminal Hub ekspor utama. Ratusan ribu mobil CBU atau Completely Built Up dikirim dari sini, memangkas biaya logistik pabrik-pabrik di Karawang yang sebelumnya harus bermacet ria ke Tanjung Priuk. Efek dominonya dahsyat. Lihatlah Subang Smartpolitan. Kawasan industri ini sukses menarik paus investasi. Raksasa kendaraan listrik China, BYD, telah menaikkan kontrak lahan raksasa di sini pada 2024 dan mulai konstruksi masif di 2025. Perusahaan elektronik presisi seperti Sanwa Musen juga ikut masuk. Alasannya sederhana, uang. Upah minimum atau UMK di Bekasi dan Karawang sudah menembus di atas 5 juta rupiah. Di Subang bagaimana? Masih berkisar 3,5 juta rupiah. Bagi investor manufaktur yang mempekerjakan ribuan orang, selisih itu adalah nyawa. Subang menawarkan infrastruktur kelas 1 dengan harga teman. Bab 3. Transformasi Kertajati jadi mall sepi, jadi bengkel raksasa. Sekarang, mari kita bahas gajah di dalam ruangan, Bandara Kertajati. Selama bertahun-tahun, bandara ini jadi bahan olok-olokan. Disebut bandara hantu, sepi, dan salah lokasi. Menteri AHY sampai menyebut lokasinya in the middle of nowhere. Tapi, di akhir 2025 ini, kita melihat sebuah plot twist. Pemerintah dan manajemen BIJB akhirnya berhenti bermimpi menjadikan Kertajati sebagai pesaing Soekarno-Hatta untuk penumpang turis. Mereka melakukan pivot strategi yang brilian. Kertajati kini diubah menjadi pusat MRO atau Maintenance, Repair, and Overhaul alias bengkel pesawat serta hub logistik kargo. Kerjasama dengan GMF Aero Asia sudah berjalan, hanggar-hanggar mulai dibangun. Logikanya masuk akal. Pesawat butuh tempat parkir dan servis yang luas dan murah, sesuatu yang tidak dimiliki Jakarta. Ditambah lagi, tol Cisumdawu yang sudah beroperasi penuh memangkas waktu tempuh Bandung Kertajati menjadi hanya 1 jam. Medland Kertajati mulai membangun hotel dan hunian. Jadi,
Kertajati tidak mati. Ia hanya berganti peran dari panggung catwalk penumpang menjadi backstage logistik yang sibuk. Bab 5. Sisi gelap, tumbal di pesisir utara. Namun pembangunan tidak pernah gratis. Ada harga yang harus dibayar, dan sayangnya warga Indramayu yang membayar paling mahal. Sementara kita bicara soal pabrik canggih dan mobil listrik, pesisir utara Indramayu seperti Eretan dan Kandang Haur sedang bertarung nyawa melawan banjir rob. Data lapangan dan laporan Walhi di akhir 2025 melukiskan gambaran mengerikan. Ribuan rumah terendam permanen. Tanah mengalami penurunan muka air atau land subsidence yang diperparah oleh ekstraksi air tanah untuk kebutuhan industri dan beban bangunan. Kritik Walhi sangat tajam. Pembangunan rebana yang masif di pesisir utara, alih fungsi lahan tambak dan mangrove menjadi beton industri dianggap mempercepat kiamat ekologis ini. Jika pemerintah hanya menawarkan solusi tanggul raksasa tanpa memulihkan ekosistem, kita sedang membangun kota masa depan di atas tanah yang sedang amblas ke laut. Ini risiko investasi terbesar yang sering ditutupi. Bab 6. Perang dengan Jawa Tengah dan krisis manusia. Rebana tidak sendirian dalam perebutan kue investasi. Di sebelah timur, Jawa Tengah dengan kawasan industri Batang, KIB, dan Kendal mengintip dengan lapar. Jawa Tengah punya senjata mematikan, upah buruh yang jauh lebih murah. Industri padat karya seperti tekstil dan sepatu pelan-pelan hengkang dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Rebana tidak bisa menahan mereka. Lalu, apa strategi Rebana? Naik kelas. Rebana tidak lagi mengejar pabrik sepatu, tapi mengejar pabrik teknologi tinggi, EV battery, petrokimia. Disinilah masalah baru muncul, kesenjangan SDM, skill gap. Pabrik BYD butuh teknisi robotik, sementara warga lokal di Majalengka dan Indramayu mayoritas masih lulusan pendidikan dasar atau menengah non-teknis. Apakah warga lokal hanya akan menjadi penonton atau sekadar menjadi satpam atau buruh kasar di tanah kelahirannya? Untungnya, ada langkah mitigasi. Kampus 2 Politeknik Manufaktur Bandung atau Polman di Majalengka sudah rampung dibangun di 2025 ini. Ini adalah pabrik manusia yang disiapkan untuk mencetak teknisi lokal. Keberhasilan Polman ini akan menentukan apakah Rebana akan menjadi berkah atau musibah sosial bagi warga asli. Epilog, Jakarta otaknya, Rebana ototnya. Lalu apa kesimpulannya? Apakah ambisi Jawa Barat ini gila? Ya, gila. Tapi kegilaan yang diperlukan. Analisis mendalam saya menyimpulkan bahwa Rebana Metropolitan bukan pengganti Jakarta. Jakarta akan tetap menjadi New York-nya Indonesia, pusat uang, jasa, dan kantor pusat. Rebana didesain untuk menjadi Detroit atau Shenzhen-nya Indonesia, pusat produksi, pabrik, dan logistik. Rebana adalah otot baru yang akan menopang ekonomi nasional saat Jakarta sibuk mengurus jasa dan keuangan. Tahun 2025 adalah tahun di mana mesin Rebana mulai menderu stabil. Investasi sudah masuk, infrastruktur utama, Patimban dan Cisumedau sudah siap. PR besarnya tinggal 2, menyelamatkan lingkungan Indramayu agar tidak tenggelam dan mencetak otak-otak cerdas dari anak-anak lokal agar tidak tersingkir. Jika 2 hal itu gagal, Rebana hanya akan menjadi monumen beton yang rapuh. Tapi, jika berhasil, inilah masa depan ekonomi Pulau Jawa. Terima kasih telah menyimak. Tetap kritis, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.